Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi yang ke-11 ya, materi yang ke-11 mengenai kromatografi penukar ion dan materi yang ke-12 mengenai ekstraksi super kritik. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai kromatografi penukar ion. Nah, jadi kromatografi penukar ion ini didasarkan pada pertukaran ion ya, baik positif atau negatif yang terdapat di dalam fase gerak dengan ion yang terdapat di dalam fase diam. Nah, jadi pada prinsipnya sama seperti kromatografi kolom gitu ya, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, terdapat fase diam dan fase geraknya. Nah, hanya saja yang membedakan dengan kromatografi penukar ion ini, kalau di sini yang bertindak sebagai fase diam ya dan fase geraknya adalah ion ya yang memiliki muatan. Jadi nanti disesuaikan lagi fase diam yang digunakan, fase gerak yang digunakan disesuaikan dengan sampel ya, sampel yang ingin kita pisahkan. Apakah dia bermuatan positif ataukah dia bermuatan negatif ya, jadi disesuaikan. Nah, kemudian yang kedua, jadi analit pada kromatografi ini tentu saja ion tadi ya, ion positif atau ion negatif. Kemudian pada proses kromatografi elektrolit di dalam larutan ya akan ada kontak antara resin penukar ion ya, karena kemudian ion aktif yang terdapat dalam resin. Nah, jadi kalau kemarin saat kita belajar KCKT ya, KCKT fase diamnya dibungkus menggunakan suatu plat gitu ya. Nah, ini pun sama. Jadi fase diamnya yang berupa ion aktif tadi dibungkus ya menggunakan resin ya yang akan digantikan menjadi ion ya yang terdapat di dalam analit yang memiliki muatan yang sama. Jadi yang bertukar adalah ion yang terdapat di dalam resin dengan ion yang terdapat di dalam analit atau sampel. Nah, ini fase diamnya tadi ya. Fase diamnya berupa resin ya. Resin yang berbentuk matriks polimer yang dimodifikasi ya sehingga menjadi bermuatan. Nah, sehingga menjadi bermuatan tadi ya resin. Ya, resin itu sebagai, kalau kemarin di KCKT sebagai pembungkusnya gitu ya. Kemudian di dalamnya ada fase diam. Fase diamnya silika kalau kemarin. Nah, kalau di sini resinnya yang membungkus. Nah, kemudian fase diamnya tadi yang bermuatan, bisa bermuatan negatif ataupun bermuatan positif. Nah, kemudian resin merupakan fase diam tadi ya, penukar ion yang paling sering digunakan. Nah, resin biasanya ini berbahan dasar polimer stirena di vinyl benzen dan juga bisa poliakrilat. Ya, jadi ada dua bahan yang bisa digunakan sebagai resin dalam kromatografi penukar ion. Nah, kemudian fase diam ini biasanya dikemas ya. Jadi dikemas, jadi sudah ada ionnya, kemudian dikemas oleh resin, kemudian dikemas lagi ya, sehingga membentuk seperti kromatografi kolom ya. Nah, kemudian terdiri juga dari matriks ya dengan gugus bermuatan yang menempel secara kovalen ya. Jadi katanya kuat. Nah, kemudian ada dua tipe ya. Ada dua tipe resin ya atau penukar ion yang bisa kita gunakan. Ini kembali lagi tergantung dari analit atau sampel yang kita gunakan pada saat melakukan pemisahan menggunakan kromatografi penukar ion. Jadi yang pertama ada resin penukar ion positif ya atau kation. Kemudian yang kedua ada resin penukar ion negatif ya atau kita sebut dengan resin penukar anion. Ya, jadi ada dua jenis resin. Nah, ini contoh resin ya penukar ion yang umum sering digunakan ya. Nah, jadi nanti kurang lebih bentuknya seperti ini ya di dalamnya. Jadi dalamnya ada resin ya, ada resin tadi, kemudian ada muatannya ya, baik itu positif atau negatif. Nah, kemudian dibungkus oleh kaca ya yang berbentuk seperti kolom ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya penukar ion yang sering digunakan ya, resin penukar ion yang sering digunakan. Jadi ada untuk asam kuat ya, untuk asam lemah, basa kuat dan basa lemah.
Nah, yang pertama, kalau untuk asam kuat, nah yang digunakan gugus fungsinya adalah asam sulfonat. Kemudian untuk asam lemah, ya gugus fungsinya asam karboksilat. Kemudian untuk anion basa kuat ya digunakan adalah amin kuartener, dan untuk basa lemah yang digunakan adalah amina ya. Jadi kurang lebih ada 4 jenis ya resin penukar ion. Disesuaikan dengan tadi ya analit atau sampel yang akan kita pisahkan. Nah, ini contohnya yang tadi, jadi masih sama. Ada istilah kation exchange ya, penukar kation, dan ada anion exchange atau penukar anion. Ya, ada 4 kategori ya, asam kuat, basa kuat, asam lemah ya, dan basa kuat, basa lemah ya. Ini contohnya gugus fungsinya. Ini rentang pH-nya ya. Kalau asam kuat 1 sampai 14, ya asam lemah 5 sampai 14. Kemudian jika basa kuat 1 sampai 15 dan basa lemah ya 1 sampai 9. Ya, ini contoh dari 4 resin tadi ya. Nah, kemudian ini resin penukar kation ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada resin penukar kation ya. Jadi pada resin ini fase diam dibuat bermuatan negatif ya. Kemudian ke dalam fase diam yang bermuatan negatif ditempelkan ion bermuatan positif gitu ya. Jadi gini, jadi di dalamnya fase diamnya bermuatan negatif gitu ya. Tapi nah ditempelkan ion bermuatan positif. Nah, jadi yang berada di luar ini adalah ion bermuatan positif gitu ya. Jadi di dalamnya resin bermuatan negatif, nah di luarnya dikelilingi gitu ya atau ditempelkan ion bermuatan positif. Nah, ion bermuatan negatif tadi ini akan mengikat ion bermuatan positif ya. Jadi saat dilewatkan kation lain gitu ya, dapat terjadi pertukaran kation yang baru gitu ya. Jadi yang pertama akan menggantikan kation baru yang akan dilewatkan gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Ion bermuatan negatif ya, fase diamnya kemudian ditempelkan ion bermuatan positif. Nah, ini contoh. Jadi diharapkan nanti akan ada terjadi pertukaran kation ya. Yang pertama dengan kation yang baru yang akan dilewatkan dari analit atau sampel. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari resin penukar kationnya ada SO3, ada CO2H, ya ada OH dan H3PO4 ya asam fosfat. Nah, pada resin penukar kation, nah stiren divinyl benzen kemudian direaksikan ya dengan ion sulfonat ya sehingga SO3 akan berikatan kovalen ya dengan resin dan bermuatan negatif. Oke, ini yang kedua resin penukar anion ya. Jadi pada resin penukar anion ini fase diam dibuat positif ya, kemudian ke dalam fase diam yang bermuatan positif ditempelkan ion bermuatan negatif ya. Jadi kebalikannya. Kalau tadi yang di dalamnya adalah negatif, kalau ini di dalamnya adalah positif. Nah, kemudian ditempelkan ion bermuatan negatif. Nah, harapannya ketika terjadi pertukaran anion yang pertama ya dengan anion yang baru dilewatkan. Nah, jadi ada pertukaran anion ya. Kalau tadi ada pertukaran kation, kalau ini ada pertukaran anion. Ya, nah contoh anion yang sering digunakan ini adalah grup amonium tersier ya dan amonium kuartener. Contohnya CH2NR2 ya dan CH2NR3+. Ya, ini resin yang paling banyak digunakan ya untuk anion. Jadi ada 2 jenis ya, tadi ada yang resin penukar kation ya dan juga ada resin penukar anion. Oke, nah ini kurang lebih nanti ketika berikatan ya antara stiren dan divinyl benzen ya akan membentuk seperti ini ya kopolimer. Oke. Nah, ini pertukaran yang terjadi ya pertukaran gugus fungsi yang terjadi pada saat kita menggunakan sampel asam kuat ya. Ini menggunakan basa kuat dan ini basa lemah ya. Jadi tipenya reaksinya seperti
ini. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai kapasitas penukar ion ya. Jadi kapasitas penukar ion ini merupakan analisis ya kuantitatif terhadap seberapa besar ya kemampuan penukar ion untuk menangkap ion dalam analit. Nah, kemudian ada beberapa yang mempengaruhi ya, ada gugus fungsi, konsentrasi ion dalam fase gerak ya, kemudian kekuatan ion, pH dan kekuatan penukar ion. Nah, kemudian untuk penukar kation, nah kapasitas ini dihitung dengan cara mengubah dahulu resin ya menjadi bentuk berikatan dengan hidrogen. Nah, kemudian ke dalam resin ditambahkan garam ya, garamnya NaCl sehingga akan terjadi pertukaran antara H+ dengan Na+, gitu ya. Nah, H+ yang dibebaskan akan keluar bersama fase gerak. Nah, larutan yang mengandung H+, nah kemudian dititrasi ya dengan larutan NaOH. Jadi ada dua kombinasi ya kalau terkait dengan kapasitas penukar ion ini. Jadi karena analisisnya kuantitatif, ya jadi kita tidak hanya menggunakan penukar ion saja, tapi dikombinasikan dengan metode lain yaitu titrasi, ya agar kita tahu ya berapa konsentrasi dari ion yang terdapat di dalam sampel yang akan kita pisahkan. Nah ini rumusan untuk menghitung kapasitas penukar ion, ya. Jadi volume titran ya dikalikan dengan molaritas titran dibagi dengan bobot resin dalam bentuk kering. Oke, kemudian yang kedua ada selektivitas resin ya. Jadi selektivitas resin ini merupakan kemampuan resin ya untuk mengikat ion tertentu yang diharapkan ya yang terdapat dalam analit atau sampel. Nah, ini contoh untuk penukar ion ya rumusannya seperti ini ya. Nah, di sini ada nilai R ya. Nilai R ini adalah matriks resin ya dari reaksi yang dihasilkan yang akan menghasilkan kesetimbangan distribusi ya atau nilai KD atau disebut juga sebagai koefisien selektivitas. Nah, ini rumusannya ya untuk menghitung kesetimbangan distribusi. Nah, semakin besar angka kesetimbangan distribusi atau nilai KD ya, maka akan semakin besar afinitas. Nah, sehingga akan semakin selektif ya resin yang akan kita gunakan. Oke, nah ini urutan afinitas ya. Jadi urutan afinitas ini untuk yang kation ya. Afinitas dari Na+ lebih, untuk yang pertama saya contohkan ya, berarti yang pertama Na+ lebih kecil ya dibandingkan dengan Ca2+, kemudian Ca2+ lebih kecil dibandingkan Al3+ ya. Al3+ lebih kecil dibandingkan dengan TH4+. Jadi semakin ke kanan ini semakin kuat gitu ya, semakin ke kiri dia semakin lemah. Ya, begitupun sama ya untuk yang lainnya. Ini contohnya Mg2+ berarti dia lebih lemah dibandingkan Ca2+. Ca2+ lebih lemah dibandingkan dengan SR2+ ya, kemudian SR2+ lebih lemah dibandingkan dengan Ba2+ ya. Begitupun dengan yang anion ya sama. Yang anion pun ini contohnya F- ya lebih lemah dibandingkan HCO3-, lebih lemah dibandingkan Cl- ya dan seterusnya. Ya, jadi semakin ke kanan semakin kuat, semakin ke kiri dia semakin lemah. Yaitu urutan afinitas dari resin kation maupun resin penukar anion. Nah, ini resin lain yang bisa digunakan ya pada saat kromatografi penukar ion ya. Ini namanya ya, kemudian ini tipenya, apakah dia termasuk penukar anion atau penukar kation ya. Apakah dia penukar kation untuk asam lemah, asam kuat, atau anion basa kuat, basa lemah gitu. Ini ada kategorinya. Kemudian ini untuk gugus fungsi ya yang digunakan pada resin tersebut ya. Oke, ini untuk rentang ya, rentang pH ya dari resin tersebut ya. Jadi ini merek-merek ya, merek-merek resin yang sering digunakan. Oke, itu untuk kromatografi penukar ion ya. Jadi silakan dibaca lagi. Pada prinsipnya sama. Nah, hanya saja yang membedakan fase diam dan fase geraknya mengandung ion tadi ya, ion positif ataupun ion negatif tergantung dari sampel atau analit yang akan kita gunakan. Nah, kemudian jangan lupa untuk fase diam yang digunakan adalah resin ya. Jadi ada ionnya dibungkus resin, resinnya kemudian dibungkus dengan tadi ya
kolom ya, kolom dalam bentuk kaca tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, ini terkait dengan ekstraksi fluida superkritik ya. Oke, jadi ekstraksi fluida superkritik ini merupakan salah satu teknik ya kromatografi kolom. Jadi intinya sama, namun sebagai fase geraknya kita gunakan fluida superkritik. Nah, kalau kemarin kromatografi kolom biasa digunakan bisa pelarut organik tunggal ya atau pelarut organik campuran. Nah, kalau di kromatografi superkritik ini kita gunakan fluida superkritik. Nah, fluida ini dapat berupa gas ya ataupun cairan yang memang dikondisikan pada titik kritisnya. Ya. Nah, ini sedikit pendahuluan. Jadi memang fluida superkritik ini sudah digunakan sejak dulu ya. Yang pertama ini digunakan oleh Casper ya. Fluida superkritik yang digunakan jenisnya klorofluorokarbon ya, dan fase gerak ya untuk memisahkan logam porfirin ya atau logam klorofil ya dari tanaman. Nah, yang kedua ini digunakan sebagai eksperimen dekafeinasi kopi hijau ya, menggunakan CO2 ya, gas ya sebagai superkritiknya, sebagai fluida superkritik ya. Jadi kalau tadi menggunakan klorofluorokarbon, kalau ini untuk kopi menggunakan CO2 ya sebagai fluida superkritik. Nah, satu senyawa ya dapat dalam keadaan di atas temperatur dan tekanan kritiknya, jadi fluida ini dapat memiliki karakteristik seperti gas ataupun bisa seperti cairan ya. Kemudian dapat berdifusi ya melalui fase padat seperti gas dan dapat melarutkan seperti cairan. Nah, selain itu, karena fluida ini memiliki sifat seperti gas ya, maka densitas dari fluida ini sangat dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Nah, kemudian fluida ini berfungsi sebagai fase gerak ya. Pada proses kromatografi ya didorong dengan tekanan tinggi sehingga akan mampu membawa sampel. Nah, jadi bedanya tadi dengan kromatografi kolom yang pertama tentu saja dia menggunakan fluida superkritik ya, bisa dalam bentuk gas ataupun cairan. Kemudian yang kedua menggunakan vakum ya atau tekanan tinggi. Nah, sampel dimasukkan dengan cara diinjeksikan melalui high pressure injection valve. Ya, jadi kurang lebih cara menginjeksinya sama seperti KCKT ya kemarin atau HPLC. Nah, ini yang dikatakan dengan keadaan superkritik atau critical point ya, artinya di saat temperatur ya dan tekanan terdapat pada satu kondisi yang kurang lebih sama gitu ya. Artinya titiknya bertemu ya, maka dari itu kita nyatakan sebagai critical point atau titik kritis ya. Oleh karena itu tadi bentuknya bisa berupa gas ataupun bisa berbentuk cairan ya. Oke, ini aplikasi fluida superkritik ya, ternyata banyak. Yang pertama untuk ekstraksi buah hop, kemudian penghilangan kolesterol dari mentega, bisa juga untuk parfum dan flavor ya, untuk produk alam, sisa pelarut dan monomer dari polimer, dan juga untuk asam lemak tak jenuh dari minyak ikan. Itu jadi pemanfaatannya banyak ya untuk SFA ini. Jadi kalau dulu dia tadi ya pemanfaatannya untuk memisahkan logam porfirin dan tadi ya dekafeinasi kopi hijau. Nah, tapi untuk sekarang ini lebih banyak lagi tadi ya, ada kurang lebih 5 ya aplikasi dari SFA. Nah, keuntungan SFA ini terdapat beberapa keuntungan ya dibandingkan teknik lain ya, terutama kromatografi kolom. Jadi yang pertama selektif ya. Selektif karena dapat dioptimasi ya dengan kita mengatur tadi ya suhu dan tekanan yang digunakan. Yang kedua cepat gitu ya. Karena difusivitasnya jauh lebih besar dibandingkan difusivitas cairan ya. Jadi superkritik lebih cepat dibandingkan cairan biasa ya, sehingga proses ekstraksinya lebih cepat ya. Jadi sebenarnya selain dibantu oleh fluida superkritik juga dibantu dengan tadi ya dengan adanya tekanan ya. Jadi tentu saja bisa lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga, ini penyingkiran pelarut lebih mudah ya dengan cara mengubah fase pelarut menjadi fase gas atau bisa dengan penurunan tekanan. Nah, yang terakhir tentu saja lebih ramah lingkungan ya. Oke, ini instrumentasinya untuk fluida superkritik.
ada SF source ya, ada pump, ada extractor chamber, ada controller dan ada kolektor. Ya, ini untuk instrumentasinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini nomor 1 ya, ini CO2 silinder tadi ya, berarti untuk menyimpan fluida superkritik ya. Di sini kebetulan CO2 yang digunakan. Kemudian yang kedua ini surge tank ya. Ini untuk menyimpan sampel yang akan dipisahkan ya. Kemudian yang ketiga ada ekstraktor ya, ini ya, 3 ekstraktor, tempat untuk ekstraksi ya antara fluida superkritik dengan sampel ya. Kemudian 5 separator ya. Ini yang kolom kelima ya, separator. 4 dan 5 ya, separator ini untuk memisahkan tadi. Jadi ketika ini kan masih terpisah ya, nomor 1 dan nomor 2. CO2 dan sampel terpisah, kemudian dicampur di ekstraktor. Nah, setelah tercampur di ekstraktor dipisahkan kembali gitu ya, di tabung yang keempat dan di tabung yang kelima. Nah, kemudian yang keenam ini kolektor dan gas measuring device. Ya, kolektornya dia untuk memisahkan tadi ya. Berarti sampel senyawa ya, senyawa yang terdapat dalam sampel tadi terpisahkan, dikeluarkan di nomor 6 ya. Sementara untuk gas CO2-nya dia kembali lagi ya ke nomor 1 ya. Kemudian 7 dan 8 ini thermostatic bed ya. Kemudian yang 9 isokratic pump ya. Ini nomor 8, ini 7 8 ya, ini nomor 9 ya. Jadi yang keluar ini hanya senyawanya saja gitu ya. Sisanya dibuang, nah CO2-nya kembali lagi ke CO2 silinder ya. Jadi ya tadi ya, jadi kita di sini tidak akan boros fase gerak ya. Jadi kalau kemarin di kromatografi kolom kita butuh banyak fase gerak ya, banyak membutuhkan pelarut organik. Nah, kalau untuk di SFE ini pelarutnya cukup digunakan 1 tank saja ya, karena kita bisa gunakan berkali-kali. Oke, nah ini kurang lebih sama ya alatnya seperti tadi, gambaran untuk fluida superkritik ya. Nah, ini gambarnya ya, kalau di laboratorium kurang lebih seperti ini ya. Ini sama seperti, kurang lebih bentuknya seperti HPLC ya. Oke, ini ya tadi susunannya. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi tadi saya sederhanakan seperti ini agar kalian lebih tergambar mengenai susunan alat SFE ya. Oke. Nah, ini contoh pelarut yang sering digunakan ya dalam keadaan superkritik. Ya, ada karbon dioksida ya, etana, etilen. Nah, tapi diperhatikan lagi boiling point-nya berapa, ya pressure yang dibutuhkannya berapa, tekanannya ya, kemudian suhunya, densitasnya. Kenapa perlu diperhatikan? Karena tadi yang akan kita gunakan adalah pelarut ini dalam keadaan superkritik. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi ya. Contoh karbon dioksida, nah berarti harus dalam keadaan seperti ini ya. Boiling point-nya di minus 78,5, ya pressure-nya di 78,3 bar ya. Temperaturnya di 31,1 derajat Celcius, densitasnya di 0,468. Ya, jadi harus diperhatikan lagi agar memang kondisinya sesuai ya dengan pelarut yang akan digunakan pada ekstraksi fluida superkritik. Nah, kemudian ini aplikasi dari fluida superkritik ya, selain yang 5 tadi, ternyata di bidang, khususnya di bidang farmasi ya, banyak pengaplikasian yang bisa digunakan untuk ekstraksi fluida superkritik ini. Nah, yang pertama ini untuk proses analisis forensik ya, untuk menganalisis kandungan senyawa narkotik di dalam matriks darah ya, bisa menggunakan SFE. Kemudian ekstraksi lutein ya dari tanaman. Ya, lutein ini zat warna orange ya dari bunga. Ini bisa kita gunakan, manfaatkan ya, SFE. Nah, itu tadi ya 2 pemanfaatan SFE dalam bidang farmasi ya. Jadi yang pertama tadi bisa untuk analisis forensik ya. Kemudian yang kedua bisa untuk tadi ekstraksi lutein. Nah, pada prinsipnya sebenarnya sama ya, SFE juga dengan kromatografi kolom. Nah, hanya yang membedakan adalah fase geraknya ya. Fase geraknya yang digunakan pada SFE ini adalah ekstraksi fluida superkritik ya, tadi ya, bisa
berbentuk gas atau berbentuk cairan, dia tergantung dari titik kritisnya atau critical point-nya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tugas. Ya. Nah, jadi ini tugas untuk minggu ini ya, tugas kelima. Jadi kalian buat 5 per kelas, kalian buat 5 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok ini mencari satu jurnal penelitian. Ya, jadi salah satu saja pilih ya, tapi tiap kelompok harus tema yang berbeda ya. Boleh kromatografi kolom, boleh tentang KCKT, atau boleh kromatografi penukar ion ya. Pilih hanya salah satu saja, dan setiap kelompok usahakan tidak boleh sama ya. Kalaupun sama, hanya satu atau dua kelompok saja yang boleh sama ya. Nah, kemudian seperti kemarin pada saat sebelum UTS, kalian buat ringkasan dalam bentuk bahan presentasi ya. Nah, bahan presentasi ini kita akan coba presentasikan di 2 minggu yang akan datang. Nah, tapi untuk tugas ini sebisa mungkin kalian selesaikan dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu selesaikan. Nah, kemudian nanti di minggu depan kita kita bertemu ya untuk mempresentasikan hasil dari telaah jurnal yang kalian lakukan. Ya, jadi sebisa mungkin tentang kromatografi kolom, KCKT atau penukar ion, ya pemanfaatannya khususnya dalam bidang farmasi. Kalau bisa ya, silahkan dicari ya waktunya untuk pengerjaannya satu minggu ya. Oke, untuk selanjutnya silakan seperti biasa kalian lanjutkan ke kuis ya, ke kuis di e-kuliah. Ini ada 5 soal masing-masing, kesempatan 15 menit ya, jadi ada 2 kali kesempatan, waktunya 30 menit ya, silahkan kerjakan kuis di e-kuliah. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja ya, saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.